Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Wardah Agustiani dengan nomor pokok mahasiswa 212153054 dan teman saya Azka Sidkia Rahayu dengan nomor pokok mahasiswa 212153043 dan juga Dini Kartini Agusari dengan nomor pokok mahasiswa 212153059. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai landasan sosial budaya dalam landasan pendidikan. Secara sosiologi, pendidikan adalah sebuah warisan budaya dari generasi ke generasi agar kehidupan masyarakat berkelanjutan dan identitas masyarakat itu pun tetap terpelihara. Sedangkan sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari dan hampir setiap kegiatan manusia tidak terlepas dari unsur sosial budaya. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial yang diberikan berbagai potensi oleh Tuhan, setidaknya kita diberikan panca indera dalam hidup. Namun, tentu saja potensi yang dimilikinya itu harus digunakan semaksimal mungkin sebagai bekal dalam menjalani hidupnya. Untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, tentunya harus ada sesuatu yang mengarahkan dan membimbingnya supaya berjalan dan terarah sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengingat begitu besar dan berharganya potensi yang dimiliki manusia, maka manusia harus dibekali dengan pendidikan yang cukup sejak dini. Di lain pihak, manusia juga memiliki kemampuan dan akal pikiran yang berbeda dengan makhluk lain. Perubahan sosial budaya masyarakat. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Jadi, perubahan sosial budaya itu merupakan gejala umum, hal lumrah yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan ini terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari adanya sebuah perubahan. Seperti pada komputer yang berubah dari masa ke masa, yang awalnya sebesar dengan ruangan hingga akhirnya bisa kita genggam dengan tangan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada faktor perubahan sosial budaya, di mana jika kita sudah memahami apa itu arti perubahan sosial budaya, mungkin ada yang penasaran, faktor apa sih yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya? Antara faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya yaitu adanya penemuan baru. Entah disadari atau tidak, dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami penumpukan berbagai macam budaya. Hal ini disebabkan karena terjadi penemuan baru yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu pengaruh jumlah penduduk. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Indonesia itu salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Nah, faktor perubahan jumlah penduduk inilah yang juga menjadi salah satu faktor perubahan sosial budaya. Pasalnya, pengaruh perubahan jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan struktur di masyarakat. Selanjutnya yaitu munculnya sebuah konflik. Tentu, dalam hidup bersosial ini sudah sewajarnya kita menemukan sebuah konflik atau pertentangan. Umumnya, konflik muncul karena disebabkan adanya kemajemukan yang melahirkan berbagai karakter dan sifat, sehingga timbullah sebuah pertentangan satu dengan yang lain. Lahirnya konflik atau pertentangan inilah yang mendorong sebagian orang mencari problem solving atas masalah yang terjadi. Dengan kata lain, kehadiran konflik satu sisi mendorong untuk melakukan kreativitas dan mendorong seseorang untuk menciptakan alternatif pemenuhan sumber kebutuhan, yaitu terjadinya revolusi. Faktor penyebab perubahan sosial yang lain adalah karena terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, untuk kasus ini umumnya terjadi dari luar masyarakat. Revolusi terbentuk di luar lingkungan alam fisik sekitar masyarakat. Misalnya, karena terjadi bencana alam atau terjadi perang.
Selanjutnya yaitu keterbukaan pada lapisan masyarakat. Faktor penyebab kenapa terjadi perubahan sosial budaya disebabkan karena keterbukaan lapisan masyarakat terhadap perubahan baru. Selanjutnya yaitu keterbukaan pada lapisan masyarakat. Faktor penyebab kenapa terjadinya perubahan sosial budaya disebabkan karena keterbukaan lapisan masyarakat terhadap perubahan baru. Memang, tipe masyarakat seperti ini memberikan dua pengaruh, yaitu keterbukaan dan open mind terhadap hal-hal baru sehingga lebih update. Satu sisi, jika lapisan masyarakat tidak memiliki dasar nasionalisme yang tinggi, budaya lama, warisan leluhur kita yang filosofis akan ditinggalkan dan budaya lama akan hilang. Yang selanjutnya yaitu motivasi berprestasi. Terjadinya perubahan sosial budaya bisa juga disebabkan karena lapisan masyarakat memiliki motivasi berprestasi. Motivasi untuk maju lebih besar. Tentu saja ini hal positif yang patut dipertahankan agar terjadi perubahan sosial yang bersifat positif. Karena kunci kesuksesan sebuah negara itu adalah kesadaran kolektif untuk berpikiran maju. Yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan maju. Masih membincangkan tentang kemajuan, ternyata ranah pendidikan juga berperan penting dalam perubahan sosial budaya. Semakin tinggi kualitas pendidikan, maka akan melahirkan perspektif dan wawasan peserta didik. Sehingga peserta didik memiliki pemikiran maju, rasional, dan analitis. Yang selanjutnya yaitu akulturasi. Penyebab terjadinya perubahan sosial budaya yang sering kita rasakan adalah akulturasi, di mana akulturasi ini adalah perubahan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Proses akulturasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang terjadi secara berkelanjutan, sehingga tidak terasa terjadi perubahan sosial budaya. Yang selanjutnya yaitu ada asimilasi. Selain proses akulturasi, ada juga proses asimilasi, di mana asimilasi ini adalah paduan dua budaya yang berbeda, di mana kedua budaya tersebut berkembang secara berangsur-angsur sehingga memunculkan budaya baru. Yang selanjutnya yaitu ada konsep sosial budaya pendidikan, di mana di situ ada karakteristik sosial budaya pendidikan, di antaranya yaitu kebudayaan dipelajari, kebudayaan ditanamkan, kebudayaan bersifat sosial dan dimiliki bersama, kebudayaan bersifat gagasan, dan kebudayaan itu bersifat integratif. Terus ada transmisi sosial budaya pendidikan. Kajian sosial budaya pendidikan dari masa ke masa mengalami perubahan secara terminologis, di mana terminologis itu merupakan suatu peristilahan. Istilah tersebut mencakup akulturasi, sosialisasi, pendidikan, dan sekolahan. Selanjutnya di situ ada hubungan sosial budaya dan pendidikan, di mana proses pendidikan itu memiliki dua aspek, yaitu ada hominisasi dan humanisasi. Apa sih perbedaannya? Jadi, perbedaan dari hominisasi dan humanisasi itu adalah hominisasi adalah perkembangan manusia sebagai seorang makhluk hidup, dan humanisasi itu adalah proses yang terbuka di mana manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kemudian ada sosiologi dan pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang membahas mengenai manusia dengan kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sosiologi ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, mengingat subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan yang dapat dikembangkan sesuai potensinya. Wujud dari sosiologi dalam pendidikan adalah mengenai konsep proses sosial. Proses sosial merupakan suatu cara berhubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang akan menciptakan suatu hubungan tertentu di antara mereka. Interaksi dan proses sosial dapat terjadi akibat salah satu atau gabungan dari beberapa faktor seperti imitasi, sugesti, identifikasi, dan
simpati. Selanjutnya yaitu hubungan antara kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan adalah pola hidup yang telah berkembang dan dikembangkan oleh manusia. Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan dalam konteks menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan dapat diartikan bahwa pendidikan itu membuat orang berbudaya. Keduanya akan bersama dan saling memajukan. Semakin banyak manusia yang menerima pendidikan, maka semakin berbudaya pula manusia tersebut, dan semakin tinggi kebudayaan, maka semakin tinggi pula pendidikan dan cara mendidiknya. Karena luasnya ruang lingkup kebudayaan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, maka pendidikan yang termasuk ke dalam aspek kehidupan manusia juga berada di dalam kebudayaan. Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan. Landasan sosial budaya pendidikan mencakup kekuatan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan berkembangnya zaman. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan nyata dan potensial yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan dan sosial budaya seiring dengan dinamika masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.